Akan tetapi kalau bisa saya sarankan kalian harus mencari guru yang memang kapasitas keilmuannya kalian ketahui dan sanadnya juga jelas. Jangan sampai kita berguru ke orang yang sanadnya nggak jelas. Tahu-tahu ternyata dia tukang obat aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sutradara Galau, yang mana kita biasanya akan membahas fakta menarik seputar dunia pesantren dan juga dunia kaum sarungan. Kali ini kita akan membahas mengenai model-model daripada kitab terjemahan, atau mungkin yang lebih ditekankan di sini adalah kenapa kitab-kitab atau buku-buku terjemahan Lirboyo itu berbeda dengan buku-buku terjemahan yang lain. Oke. Di sini saya ada salah satu sampel, yang mana di sini nama buku terjemahnya yaitu Uyunul Masail Linnisa, yaitu kitab yang membahas mengenai permasalahan-permasalahan seputar kewanitaan, khususnya masalah haid, nifas, dan juga istihadah. Jadi balik lagi ke tema awal, kenapa kitab-kitab Lirboyo atau kitab-kitab terjemahan pesantren Lirboyo itu berbeda dengan kitab-kitab terjemahan yang lain. Mungkin ini jawabannya terlalu subjektif, akan tetapi ini juga bisa dijadikan pertimbangan karena saya selaku orang yang memang senang untuk membahas masalah kitab, jadi nggak ada salahnya saya menyampaikan opini. Oke, yang pertama kita di sini ada kitab Sang Urip. Jadi kalau teman-teman semua ada yang nanya kitab Sang Urip itu apa sih? Ya, jadi kitab Sang Urip di sini adalah kitab yang memuat atau buku yang memuat hasil bahsul masail santri yang ada di pondok pesantren Lirboyo, dan ini pertanyaannya itu bisa sampai 1000 lebih, dan ini juga halamannya 1000 lebih ternyata ya. Nah, kenapa kitab-kitab terjemahan Lirboyo itu berbeda dengan yang lain? Yang pertama yang saya pandang, yang saya perhatikan yaitu adalah karena kita semua mengetahui kapasitas santri Lirboyo itu kayak gimana. Santri Lirboyo itu kesehariannya ya, jangankan santrinya, pesantrennya aja udah masyhur lah. Segitu pesantren, santrinya itu ada 20.000 bahkan hampir 30 ribuan. Dan dengan sistem metode pembelajaran yang sangat bagus, karena saya juga punya pengalaman mondok di sana, itu tidak diragukan lagi. Artinya kita tidak meragukan kapasitas santri yang mondok pesantren di Lirboyo tentunya ya. Dan juga Lirboyo itu pastinya terkenal dengan kegiatan bahsul masailnya, yang mana tiap hari itu mereka pasti ada aja kegiatan musyawarah. Dan jangankan yang aktif bahsul masail, yang ngedengerin bahsul masail pun dia pinter itu, karena ya secara tidak langsung dia mendengarkan teman-teman mereka berdebat, teman-teman mereka bermusyawarah, akhirnya mereka ingat atas permasalahan-permasalahan yang pernah dibahas. Jadi yang pertama tentunya yang membedakan antara kitab terjemahan Lirboyo dengan kitab terjemahan yang lain yaitu adalah kita mengetahui kapasitas santri Lirboyo itu seperti apa. Oke. Dan yang kedua, kenapa kitab-kitab terjemahan Lirboyo itu berbeda dengan kitab-kitab terjemahan yang lain? Yaitu adalah karena tentunya balik lagi, kitab-kitab yang ada di Lirboyo itu pastinya melewati tahapan tasheh. Apa itu tahapan tasheh? Jadi semisal kalau kita bikin skripsi atau kita bikin tesis, kita bikin makalah di dunia perkuliahan, kita kasih ke dosen pembimbing untuk direvisi atau untuk dibimbing gimana caranya penulisan kita itu benar atau teori yang kita pakai benar, dan juga lain sebagainya. Begitu juga dengan kitab-kitab yang dikeluarkan oleh pesantren Lirboyo. Mereka itu kalau sudah bikin kitab itu pasti melewati tahapan tasheh. Jadi mereka akan menyoankan atau mengunjungi beberapa masyayikh, beberapa kiai, dan si santri tersebut atau si pengarang kitab tersebut akan meminta untuk ditasheh atau meminta untuk dibenerin gitu. Dan tentunya kiainya itu bukan kiai sembarang kiai ya, karena ya kita tahu sendiri santri Lirboyo aja udah segitu hebatnya, segitu pinternya, apalagi kiai-kiainya gitu. Jadi yang pasti kiainya itu bukan ecek-ecek gitu. Itu alasan yang kedua kenapa kitab-kitab terjemahan Lirboyo itu sangat berbeda dibandingkan dengan kitab-kitab terjemahan yang lain. Yang ketiga, dan yang pastinya itu alasan yang tersebut harus dipertimbangkan,
yaitu kalau kitab-kitab terjemahan Lirboyo itu kita ketahui pastinya santri-santrinya, kiai-kiainya itu mereka berfaham ahlus sunnah wal jamaah. Dunia pesantren itu sangat menjaga ketat tradisi sanad. Jadi sebagaimana yang kalau Anda baca di dalam mukaddimahnya kitab Sahih Sahih Muslim, itu sahabat Ibnu Mubarak itu pernah berkata, laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalau memang tanpa sanad, siapapun akan mengatakan apapun. Nah, yang jadi kekhawatiran saya kalau di kitab-kitab terjemahan yang lain itu mereka kayaknya kurang jelas juga gurunya siapa, sanadnya dari mana, ini kira-kira pengarangnya pernah mondok di mana aja. Nah, kalau kitab-kitab cetakan Lirboyo ini sendiri kan kita langsung tahu, oh, pesantren Lirboyo. Saya sendiri tahu sanad-sanad keilmuan daripada kiai-kiai masyayikh-masyayikh di Lirboyo pun saya tahu gitu. Artinya kalau untuk saya sendiri yang memandang bahwa sanad itu adalah suatu hal yang penting untuk menjaga pemahaman daripada literasi atau redaksi yang dipelajari di dalam kitab kuning, itu pastinya saya akan lebih memilih kitab-kitab terjemahan cetakan Lirboyo dibandingkan dengan kitab-kitab terjemahan yang lain yang kita nggak tahu pengarangnya siapa, pernah mondok di mana, gurunya siapa, dan lain sebagainya. Seperti itu. Akan tetapi ini juga agak ini juga arahan buat teman-teman semua mungkin yang pengen beli kitab terjemahan. Kenapa harus ada pengarahan? Ya, jadi yang namanya kitab terjemahan itu sebenarnya lebih idealnya buat mereka yang udah bisa baca kitab, udah ngerti baca kitab, tapi agak kesulitan untuk menyampaikan. Nah, maka dari situ hadirlah yang namanya kitab terjemahan. Supaya apa? Supaya tata cara bahasa kita, tata letak bahasa, tutur kata kita itu lebih mudah difahami untuk disampaikan ke orang-orang awam. Kalau untuk orang awam sendiri gimana? Kalau untuk orang awam sendiri, jangan belajar sendiri. Yang namanya kalau pengen ngaji ya harus ada gurunya. Sekalipun kalian belajar dari kitab terjemahan ya, akan tetapi kalau bisa saya sarankan kalian harus mencari guru yang memang kapasitas keilmuannya kalian ketahui dan sanadnya juga jelas. Jangan sampai kita berguru ke orang yang sanadnya nggak jelas, tahu-tahu ternyata dia tukang obat aja gitu. Itu kan kita nggak tahu, tiba-tiba ngaji lama ternyata si guru kita itu ternyata mantan tukang obat gitu kan, mana sampai sekarang masih sering dipanggil gitu kan buat ngaji ya, itu agak disayangkan juga gitu. Nah, intinya kalau teman-teman itu semua pengen pinter, pengen alim, pengen bisa ngaji, ya intinya harus mondok. Kalau cuma ngedengerin ceramah di YouTube doang ya mana bisa ngerti, mana bisa alim gitu kan. Apalagi modal buku terjemahan doang terus ngaku-ngaku kiai kan. Wah, itu agak kurang bisa saya terima seperti itu. Intinya di video kali ini saya hanya ingin merujuk atau saya hanya ingin mengajak bagi teman-teman semua, kalau memang nyari kitab terjemahan, saya sarankan pilih kitab terjemahan Lirboyo gitu. Atau setidaknya kalau bukan Lirboyo ya, setidaknya kitab-kitab terjemahan yang memang kita tahu pengarangnya siapa mutarjimnya, siapa penterjemahnya, siapa penerbitnya, dan juga kita mengetahui latar belakang daripada penerjemah tersebut. Karena memang zaman sekarang mah apa-apa suka dijadiin buat kepentingan tersendiri gitu. Contoh seperti ada tafsir Al-Quran, tafsirnya seperti ini, ayatnya seperti ini, tapi pentafsirannya malah dipakai buat bikin negara baru di dalam negara, kan agak lucu juga gitu. Intinya seperti itu aja. Kalau ada teman-teman yang pengen nyari kitab terjemahan, harus lebih berhati-hati ke depannya. Oke? Sekian dari saya yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam peci hitam, salam kaum sarungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.